Oke, jadi oke, halo semua, Mada Suwaki di sini dan kali ini kita nggak bakal main game ataupun script dulu ya, karena script itu yang di komunitas itu masih kutes. Jadi gini, kita bakal bahas yang namanya routing Free Fire. Ya, jadi kalian tahu sendiri bahwa Free Fire ini salah satu game yang paling paling cerewet ya. Dan di berapa? Tanggal 21 Oktober lalu aku juga udah sempat diskusi ya, open diskusi sama kalian. Lebih bagus lebih bagus lewat Telkom apa VPN. Aku udah ngutarain pendapatku. Ya, jadi aku tinggal nunggu pendapat kalian juga, entah nanti di video ini ataupun di video yang itu yang kemarin ku buat. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas cara routingnya, karena beberapa ada yang minta, "Bang, cara routing Free Fire gimana?" gitu. Jadi untuk kalian tahu sendiri, sebelum kalian routing VPN, Free Fire itu gimana ya? Sebelum routing Free Fire itu kayak kalian kan harus tahu port gamenya nih. Jadi sebenarnya di Google di Free Fire itu, kalau misalnya kalian mau fokusin di dalam gamenya aja, di apa dalam dalam pas lagi mainnya itu gitu loh. eh, eh, Ketika kalian mau ngefokusin ping yang pada saat main ini kayak gini, eh, kalian sebenarnya cukup routing port dari 10.000 gitu. Aku besarin dulu. 10.000 sampai 10.20 gitu. Terus dengan protokol UDP gitu. Tapi kalau kalian masih ragu, kalian bisa cari dulu portnya di game online. Kayak contohnya, mungkin kalian udah tahu lah channel YouTube yang namanya Bilhanet, kan dia juga punya blog gitu, punya website nih. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau kalau misalnya mau cari port game dan kalian merasa ragu kalau port yang ini kurang, kalian tinggal masukin aja port yang dia udah disediain atau dari Labcom juga ada gitu. Ya karena aku jarang banget yang namanya touch game karena emang gamenya aku pakai port random jadi selalu update gitu. Nah, oke, jadi kita bahas secara routingnya langsung gitu. Dan jadi sebelumnya ya, kan aku udah bahas itu Free Fire-nya. Dan jadi buat sekedar pengetahuan teman-teman nih, IP yang di dalam in-game itu yang kayak gini nih, kayak misalnya anak-anak itu lagi main itu, dia make IP yang ini 124.158.134.0, terus subnetnya 23 gitu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, IP yang dipakai untuk game itu adalah dari 124.158.134.1 sampai ya 124.158.135.254. Nah, ini IP yang dipakai sama PT Garena Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan kalian routing IP ini yang mana yang ini 124.158 ini eh itu udah cukup gitu loh untuk nge-routing trafiknya Free Fire gitu. Karena yang sering kali jadi masalah itu adalah IP ini gitu. Sementara kalau IP Garena yang lain kayak 143 atau 143 titik sekian sekian gitu. Nah, itu aman gitu. Nah, jadi untuk cara routingnya, misalnya kalian mau routing ke VPN gitu ya. Ini ku liatin cara yang pertama. Jadi kalian udah tau lah IP addressnya ini ya, diingat ini 124.158.134.0 dengan subnet 23. Nah, jadi kalian tinggal masuk ke routers. Terus kalian masuk ke bagian rules gitu. Nah, ketika kalian udah masuk ke dalam bagian rules, kalian tambah rules baru. Kemudian di DST addressnya kalian masukin IP subnetnya ini gitu loh. IP-nya si PT Garena ini gitu. Nah, kalau misalnya udah masukin
DNS address-nya. Di table ini kalian masukin nama, misalnya nama routingnya kayak misalnya Moon, kayak aku biasa buat namanya Moon Free Fire gitu. Nah kalau udah ya kalian tinggal cari nama, kalian tinggal routing ke VPN pada umumnya, kayak misalnya kalian udah punya VPN gitu, punya VPN game, punya VPN entah dari mana gamenya gitu ya. Kalian bisa routing ke sana atau ke ISP2 gitu. Kalau ke ISP2 itu kalian masukin gateway ISP2-nya misalnya 192.168.1.1. Cek gateway-nya ping, kemudian routing MAC-nya kalian pilih Moon Free Fire. Oke. Nah, jadi di sini em, kita udah selesai melakukan routing, dan kalau misalnya kita trace route misalnya 124.158.134.11 gitu misalnya, karena kita masukin subnet IP-nya, jadi IP yang terdapat di dalam ring 124.158.134.023 tuh, atau yang inilah contohnya ini ya, ini adalah ring IP yang terdapat di dalam subnet 23 itu. Dan kalau misalnya kita trace route, ya dia bakal masuk ke ISP yang kita arahkan tadi kayak gini tuh. Nah, jadi dia masuk ke IP yang ku arahin itu, yang gateway 192.168.1.1. Kalau misalnya ku arahkan ke ku arahkan ke Free Fire ini ke VPN misalnya, dan aku apply, dan kemudian ku misalnya lakukan trace route, nah, dan IP-nya masuk otomatis ke arah VPN gitu. Dia bakal pakai jalurnya VPN itu gitu. Nah, ini ada ICMP filter sih ya, jadi wajar aja. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ragu, Bang, masa iya IP-nya cuman 124.158.134.0 ini? Nah, kalian gampang. Kalian bisa gunakan tools bgphe.net ini. Kalian masukkan IP, salah satu IP Free Fire, kayak contohnya 12, kayak punya aku ini 12, yang ku pakai sekarang buat nyari IP-nya itu 124.158.134.1 gitu, 11 gitu. Nah, kemudian kalian klik origin AS ya. Nah, di sini ada yang namanya prefix 4. Nah, kalian tinggal masukin aja IP-IP yang menurut kalian gitu loh, bakal dipakai gitu. Contohnya 128, 124, 158, 133 ini kalian copy. Kemudian tinggal masukin ke sini. Nah, begitu seterusnya ya. Kayak gitu loh. Dan ini menurutku cara yang paling efektif ya untuk saat ini, karena yang paling masalah tuh cuman IP-nya yang ini. IP yang bermasalah itu yang 124.158.134.0 ini gitu loh. Yang dimana kalau misalnya dulu itu IP ini masuk ke OpenEXP Shopee, nah kayak gini nih. Nah, itu kadang 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 kalau misalnya kita masukin dari keluarnya dari OEXP Telkom kemudian masuk ke OEXP Shopee, ya pasti nge-lag karena OEXP Telkom full terus gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya dari luar gitu, kayak akses dari internasional kemudian lewat OEXP baru masuk ke IP Free Fire, nah itu aman gitu. Dan kalau misalnya kalian nyari VPN, Bang, terus rekomendasi VPN itu kayak gimana? Benernya banyak. Ya, banyak ya. Contohnya aja kayak apa? Misalnya kalian mau gimana ya? Kalian mau nyari VPN. Ya, mungkin salah satu pertimbangan yang bagus itu adalah kayak IP-nya yang direct Telkom, direct Telkom, direct Garena atau Shopee gitu. Dan itu lebih bagus karena hopnya gimana ya? Karena hopnya itu nggak lewat OEXP atau apa dulu sebagai perantaranya gitu, nggak lewat internet exchange mungkin namanya ya. Kalau misalnya salah dikoreksi. Aku menerima segala koreksi dari kalian gitu. Dan ya kalau
Rata-rata sekarang VPS itu udah saling terhubung sama satu sama lain, terutama kalau misalnya ada VPS yang make yang namanya JKTIX. Jad da Garena sendiri juga naruh, apa namanya, naruh, data set kayak gimana ya nyebutnya ya, dia VT Garena tuh, punya pairing ke JKTIX. Jadi kalau misalnya kalian punya server yang udah ada JKTIX, otomatis nanti IP dari PT Garena ini dia bakal lewat, gateway dari JKTIX dulu gitu, baru masuk ke IP-nya Garena gitu. Ini IP-nya Garena di JKTIX ya, yang ini, yang ini 119. Nah, terus buat yang kayak gimana ya, kayak masih ragu, "Bang, apakah dengan ini Bang, kalau kayak gini kan kayak dirasanya masa iya cuman ini aja, meskipun aku udah masukin address-nya tapi ragu." Nah, kalian juga bisa lakukan cara routing pakai RAW gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya mau pakai RAW gitu kan, kalian ya otomatis berarti nyari dulu nih kan port gamenya, dan kebetulan ya udah banyak yang sharing di Google. Jadi kalian tinggal copy aja gitu, tinggal copy aja. Kalian nanti bisa buat Mangle atau RAW terserah kalian seleranya gimana, ya bebas lah gitu. Nah, kalian bisa nambahin ini, nambahin raw baru, tapi sebelumnya aku selalu biasa nambahin address list. Address list yang namanya IP lokal gitu. IP lokal. Nah, yang dimana isi dari IP lokal ini adalah biasanya aku masukin IP interface-nya yang dipakai oleh klien gitu loh. Kayak misalnya 192.168.2.1 ini, kemudian IP bridge hotspotku gitu yang benarnya salah pemberian IP tapi ya udahlah. Jadi bakal ku masukin gue kayak contohnya aku mau masukin ini IP di ether 2 tuh. Jadi aku ketik 192.168.2 titik, jangan masukin angka 1 dia ini setelah ini. Kalian ikutin format networknya ini loh, yang ini 192.168.2.0. Nah, baru subnet yang kalian pakai. Di sini aku pakai subnet 24, jadi aku masukin 24 gitu. Nah, kemudian kita bakal add raw baru nih. Jadi kita bakal nambahin SRC address listnya IP lokal. Kayak gimana ya ini? Jadi tujuannya nambahin IP lokal ini sendiri agar address list yang ditangkap, yang bakal kita ketangkap itu hanya berasal dari klien gitu, yang diakses oleh klien. Jadi kayak nggak ada suatu address yang datang dari WAN gitu, yang kadang menyebabkan ya kayak ibaratnya gimana ya, routingnya malah bolak-balik gitu. Dan malah kadang karena IP, ada beberapa kasus kayak di mana ada salah satu IP dari WAN itu malah masuk routing gitu. Ya jadinya kadang entah itu ada suatu yang nggak bisa diakses lah atau down lah gitu, atau kadang routingnya nggak jalan lah, nggak maksimal lah. Makanya aku selalu kayak buat IP ini gitu, IP lokal ini. Tapi kalau misalnya kalian ngebuat rules kayak gini ya nganu gitu ya juga gak masalah gitu. Cuman minusnya dari pembuatan rules ini, kalian nyari IP game yang bakal di routing itu satu-satu gitu. Nah, kebetulan kalian bisa gunakan tools kayak BGP HENet ini gitu. Nah, jadi kita bakal masukin port yang tadi, game yang udah kita copy tadi, masukin ke DST port, SRC addressnya lokal. Actionnya kita buat aja kayak misalnya ini loh. Kayak misalnya aku buatnya namanya IP Free Fire gitu kan. Terus timeoutnya aku bakal buat misalnya sejam. Jadi setiap 1 jam itu address listnya refresh gitu ya. Nah, kemudian kita copy lagi port yang lain, kayak ini TCP yang ini, TCP yang ini. Kita tinggal copy aja mangle yang tadi gitu kan. Kemudian masukin juga yang UDP. Biar kalian gak repot ya tinggal ini aja, tinggal copy raw yang udah dibuat di awal itu tadi aja gitu. Terus ganti protokol sama port gitu. Nah,
Kalau misalnya udah, dan kalau kalian merasa pengen sesuatu yang lebih lagi gitu, nah kalian bisa masukin juga address ini ke kalian juga bisa masukin address IP ini ke address list gitu loh. Kalian pilih nama address list yang kalian buat tadi, terus aku bakal masukin IP Free Fire yang sebelumnya aku masukin juga ke rules ini yang contohnya 124.158.134.0 dengan subnet 23. Nah, kayak gitu. Ya, kalau udah kalian tinggal ini aja, kalian tinggal buat yang namanya mark routing gitu. Mark routing baru. Dan kalau misalnya kalian pakai suatu script atau apa gitu, nanti setelah selesai pembuatan mangle apa mark routing ini, kalian taruh di atas gitu, di atas dari mangle-mangle yang ada ini gitu. Jadi kita buat change-nya pre-routing, ada fansetnya IP lokal, DST address-nya kalian masukin Free Fire, ya baru kalian buat action-nya mark routing, namanya bebas misalnya routing game Free Fire. Nah, kalau misalnya udah, ya udah kalian tinggal naikin ke atas gitu. Nah, di sini kan aku udah kayak contohnya aku udah ada nih, udah ada salah satu routing Free Fire juga gitu. Ya ini aku buat yang ini sebagai contoh aja. Kalau misalnya mangle-nya mau jalan, mau tetap jalan, kadang kan ada kayak kalau misalnya kita routing suatu address itu ini ya traffic mangle-nya itu gak jalan gitu. Ya, jadi kalian buat password-nya yes. Dan kalau kalian mau, kalian bisa buat interface list kayak misal contohnya internet ini. Nah, jadi nanti di mark routing untuk download mark routing, mark paket game untuk download dan uploadnya ya kalian ganti ke interface internet yang tadi. Jadi di member interface list itu kalian masukkan one sama kayak VPN-nya aja gitu. Kayak ini, aku masukin VPN-nya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah kalian masuk ke routes, ya tinggal ngelakuin cara hal yang tadi, yaitu ngerouting ke salah satu jalur yang kalian inginkan. Kalau misalnya mau ke ISP2, kalian masukin gateway ISP2-nya di sini gitu. Ini sebagai contoh aja. Cek gateway-nya ping aja biar nanti gampang gitu. Biar nanti kalau misalnya gateway ini down, routingnya ya bisa kepindah gitu loh. Kemudian routing mark-nya kita pilih nama routing mark yang udah kita buat tadi yaitu routing game Free Fire kayak gitu. Dah, ya sampai ini udah beres untuk routingnya dan untuk selanjutnya kalian tinggal tes untuk bermain game kayak gitu ya contohnya. Dan di sini aku belum install Free Fire jadi aku belum bisa tes. Ya mohon dimaklumin ya, tapi kalian bisa tes sendiri gamenya. Jangan bilang oh bang tutorialnya hoax bang, nggak gitu, aku belum install Free Fire masalahnya, kalau aku install lama. Ya jadi itu aja, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Ketemu lagi di video selanjutnya, bye. Dah, dan apa yang ku lakukan.